Kali ini kita bakal bahas soal keuangan, hal yang paling penting buat keuangan kalian, pondasi dari finansial kalian, yaitu dana darurat. Hal yang kalian harus lakukan adalah catat pengeluaran kalian. Nah, kalau kalian punya pengeluaran dan kalian catat, kalian bisa tentuin dana darurat kalian itu harus berapa. Karena normalnya dana darurat kalian itu adalah 3-6 bulan dari pengeluaran per bulan kalian. Kalau kalian juga udah catat pengeluaran kalian juga bisa mulai ngurangin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, sehingga kalian bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat ini. Nah, yang kedua itu setelah kalian catat adalah tentukan tujuan kalian. Ketika kalian tentukan tujuan, kalian bisa tentukan berapa banyak dana darurat yang kalian ingin kumpulkan. Kalau kalian mau kumpulkan lebih dari 3-6 bulan pun, itu nggak masalah. Biar lebih safety. Dan tentukan juga sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang kalian tanggung. Misalnya kalian udah berkeluarga, 2 orang dengan istri atau suami, itu pastinya dana darurat kalian harus dikali 2. Apalagi kalau punya anak, misalnya kalian keluarga dengan 1 anak, berarti dana darurat kalian harus dikali 3. Misalnya pengeluaran kalian itu per bulan adalah 5 juta. Kalau kalian punya istri dan anak, berarti 3 orang anggota keluarga kalian itu total dana daruratnya adalah 3 kali 5 juta, yaitu 15 juta per bulan. Untuk mengumpulkan dana darurat yang aman, berarti harus dikali 3-6 bulan. Kalau dikali 6 bulan berarti 15 juta dikali 6 bulan yaitu 90 juta. Tujuan kalian yang harus kalian kumpulkan, kalian tabung, agar menjadi pondasi keuangan kalian yaitu dana darurat. Kalau kalian udah mencatat pengeluaran kalian, terus juga udah menentukan tujuan kalian, yang ketiga adalah buat rekening khusus untuk menampung dana darurat kalian. Rekening khusus ini gunanya biar apa? Biar kalian nggak gatel buat narik-narik dana yang udah kalian tabung. Biasanya orang sering banget ya pakai dana yang udah kalian tabung ini, harusnya kan buat dana darurat. Jadinya dipakai buat pengeluaran yang nggak penting. Dengan adanya rekening khusus ini, kalian juga jadi lebih disiplin dan nggak cuma mengandalkan kemauan aja untuk mengumpulkan dana darurat tersebut. Tips yang keempat adalah mulai dari kecil tapi konsisten. Mungkin kalian udah hitung pengeluaran kalian per bulan dan menemukan jumlah dana darurat yang harus kalian kumpulkan. Misalnya kalian dapat dana darurat yang harus dikumpulkan adalah 90 juta, seperti yang tadi kita hitung. Tapi kalian baru bisa nabung 500 ribu atau mungkin 1 juta. Kalian pasti mikir, kapan kekumpul ya kalau kayak gini? Di sini gue mau ingetin, kalian harus mulai dari kecil. Karena dari kecil itu lama-lama menjadi bukit. Yang penting kalian konsisten. Setiap bulannya tabung, nantinya juga pasti akan terkumpul dana darurat tersebut. Tips yang kelima adalah explore kemungkinan pendapatan yang lain. Mungkin kalian udah budgetin, pendapatan kalian itu masih kurang cukup. Misalnya udah pengeluaran pendapatan kita udah dicatat, masih kurang cukup nih, kita mau tabung lebih banyak, lebih cepat. Kalian bisa explore pendapatan lainnya atau side hustle. Kalian bisa gunakan skill yang kalian punya untuk mendapatkan penghasilan lainnya. Misalnya kalian bisa bahasa Inggris. Tentunya kalian bisa ajarin anak-anak untuk di les Inggris. Bisa juga kalian misalnya punya skill memasak. Kalian bisa jualan. Masak masakan yang enak, makanan yang enak tersebut kalian bisa jual untuk ditukarkan dengan uang. Sehingga kalian bisa mendapatkan pendapatan lainnya. Nah, tips yang terakhir adalah hindari godaan. Kalau kita udah menabung dengan jumlah yang banyak, kita seringkali tergoda untuk membeli atau menggunakan uang tersebut. Misalnya kalian punya target 90 juta tadi. Terus kalian udah nabung setengahnya, anggap aja 45 juta. Pasti muncul goda-godaan yang di pikiran kalian itu, misalnya kalian pengen beli komputer, atau misalnya mau beli motor baru. Hindari godaan-godaan ini, kalian juga harus prioritaskan dana darurat kalian. Kalau kalian udah dapat dana darurat kalian, baru kalian bisa spending sesuai dengan keinginan kalian. Karena ketika ada sesuatu yang terjadi di luar prediksi, kalian bisa menggunakan dana darurat tersebut. Dengan membangun dana darurat, kita mendapat ketenangan pikiran. Memang membangun dana darurat butuh waktu dan dedikasi, tapi percayalah, ketenangan pikiran yang kita dapat lebih berharga dibanding pengorbanan kita di awal. Mulailah ambil kendali, raih masa depan keuanganmu dengan dana darurat. Sekian video gue hari ini. Kalau video ini berguna buat kalian, kalian bisa subscribe. Jangan lupa juga tonton video kita yang lainnya.